Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatan mir rabbikum wa shifaa'an lima bisyudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Syadaqal adim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah injang menika sehat walafiat. Kita bersyukur lan saged nindakaken salat subuh berjamaah, membaca Al-Qur'an, melanjutkan kajian. Insyaallah menika amal soleh ingkang dados sangu kula sami agar kita mangke sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Jalaran umur menika Allah ingkang pirsa. Di Kamis kula menika Kamis pagi subuh ngaten nika, Kamis keempat kula jatahipun Masjid Daman Lawian. Kamis keempat lah wonten rencana kula Pak Heru nampi menika kalau wingi kerja wonten BNI. Lah kok tadi malam saya dapat WA beliau meninggal. Nah, saya kaget langsung. Loh kok kayaknya Kamis kemarin ikut pengajian di masjid. Nggih Pak, kecelakaan tunggal. Masya Allah, besok pagi jam 10 dimakamkan, jadi nanti pagi. Ya, jadi kita ini nggak ngerti ya, usia itu. Bila saya menikah, ya kita maunya sih panjang umur, sehat, ya Pak. Maka urip ngati-hati itu bukan hanya ngati-hati di jalan saja, tapi ya ngati-ngati lek urip di alam donya supaya nek umpama sedo ki ahli swarga kan ngeten. Masyaallah. Nah, ibu-ibu, bapak, untuk bisa sampai ke surga kita itu perlu panduan. Kita perlu panduan. Dan panduan menika, pedoman menika hanya satu, yaitu Al-Qur'an. Al-Quran sebagai panduan hidup, ya, hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, petunjuk manusia yang menjelaskan petunjuk Allah sebagai Al-Furqan. Al-Furqan mereka saged milah-milah sehingga kita saged milih gitu. Pundi ingkang sae, pundi ingkang awon, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena praktek dalam kehidupan kita wong kabeh yang ngerti no sing bener karo sing salah, tapi ternyata boten, ya. Nah ternyata enggak. Nah, contoh aja, ya, kalau saya kemarin misalnya ada berita bupati ketangkep KPK misalnya, terus saya bilang, bupati itu kamu bilang orang baik apa orang jelek? Bahkan itu toh, baik Pak. Kenapa baik? Dek ben nyumbang seragam PKK gitu ya. Mekneke ibu-ibu gitu. Terus teng mriki nggih nyumbang kursi 100. Nah, teng mriko nggih ngei TV. Nah itu. Nah, saya bilang itu pakai duit apa godong? Duit. Ya,
tak tahu berapa biayanya untuk bisa duduk di sana. Wangi kata. Nah terus emang ada makan siang gratis. Ya kan? Kamu makan di warung saja bayar. Masa duduk sana orang bayar Jerbasuki mau bio. Rupa-rupanya dimaksud mau bio itu. Sehingga apa yang terjadi? Dia harus mengalihkan modal. Kan begitu. Di Solo saja teman-teman saya yang sekarang duduk di Dewan, itu habisnya sekitar 1,5 sampai 2 M. Kalau jadi bupati itu harus 30 M. Nah sekarang kalau gajinya 30 juta kali 5 tahun, 60 bulan, 3 kali 6 kan 18. Jadi dia penghasilan 1 tahun 1,8 miliar. Sementara pengeluarannya 30 miliar. Lah terus pimpun Pak, ya kudu korupsi. Nah, sing malah korupsi ya sampean niku. Ya kan? Karena kau menganggap orang itu, maka kalau orang ke sini calon bupati kok teko tok ngomong tok boleh nangis apa-apa ya ra dipilih ngono kita gitu ya. Ya paham enggak? Tapi kalau datang ngasih seragam, ngasih piknik, terus arep sesuk coblosan bengi-bengi ngei 100.000, itu namanya orang baik. Jadi rupa-rupanya kita nggak ngerti mana penjahat, mana orang baik. Betul nggak? Hanya ini problem. Jadi jangan kau anggap itu kejahatan pribadi, itu kejahatan kolektif. Dan itu bangsa ini sampai kapanpun akan seperti ini. Kan begitu. Ah coba, engkau nek presidennya elek, sing dielek presidennya. Saya bilang, presidennya sudah berapa? Saya tanya. Sudah berapa presiden yang kau pilih? Soekarno, elek. Kamu jatuhkan. Karena elek kan? Kemudian ganti proklamator, ganti jenderal. Ternyata juga kamu senggek ngantek jiblok. Ya kan? Kenapa? Karena jelek katanya gitu. Padahal dia jenderal. Terus diganti profesor, doktor, wis gelare pirang-pirang. Juga ditolak laporan pertanggungjawabannya oleh MPR karena dianggap jelek. Betul nggak? Ya saiki profesor ya salah ganti kiai, ya mbok jibloke sak katok-katoke mbok plotroke. Ya kan itu, karena jelek. Kan begitu. Terus sampai kemarin saja masih jelek, hari ini juga jelek. Sudah 8. Terus kurang berapa banyak lagi? Saya mau tanya, berapa banyak lagi? Mbok ya bodoh ki cukup sekali saja loh, sama sampai 8 kali gitu saya bilang. Kalau sampean punya motor, ya toh, motornya itu rusak, tidak bisa jalan, sampean menuduh busi. Businya terus mbok resiki, mbok starter raiso. Busine selek banget iki, terus tukoke busi anyar. Tukoke busi anyar ternyata jek mogok. Ganti busi meneh, ganti busi meneh. Ping 8 kan gemblong sampean itu. Ya, ternyata problemnya tidak di busi, wong ping 8 ganti busi anyar kok, orang melaku-melaku kok. Kan begitu. Nah, ternyata baik bensinnya entek, lah cilaka tak macam ya. Nah, kadang-kadang kita ini begitu. Ya, ada kesalahan yang kita ulang-ulang. Kita selalu ganti presiden, ganti presiden, ganti presiden, ganti bupati, ganti bupati. Ternyata kok gini terus? Ternyata problemnya bukan di situ. Nah, gitu. Problemnya apa? Kita nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Kita ingin supaya dia terus berbuat jelek, tapi nggak boleh korupsi. Kan aneh gitu. Nah, mila saya kepada kau sekolah, cobalah sekarang kita berpikir yang baik. Bahwa kalau manusia itu ingin sejahtera, jangan ikuti hawa nafsunya, tapi ikuti petunjuk Allah Al-Quran. Kalau Al-Quran menyuruh kita untuk berbuat baik, kerjakan. Pasti di situ ada kesejahteraan. Kalau Al-Quran melarang kita berbuat jelek, tinggalkan. Pasti di situ ada keselamatan. Maka kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, buka telinga lebar-lebar. Karena seringkali kita nggak paham bahwa kalau Allah itu sebut ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, pasti setelah itu ada perintah. Kalau itu perintah kerjakan, cepat kerjakan. Kalau itu perintah larangan, cepat tinggalkan. Karena keselamatan kebahagiaan itu terletak kepada manut Al-Quran. Bukan manut maunya sendiri. Jangan lagi kita sudah
mengikuti hawa nafsu selama ini terus berulang-ulang dan menderita, akhirnya menyalahkan satu dan lainnya. Sementara kita sendiri tidak pernah introspeksi diri. Maka kata Allah, ini jelas sekali, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kalau dia tidak mau merubah diri mereka sendiri. Anfusihim itu jiwa, hati. Harus kau rubah dirimu. Begitu. Bukan mereka yang dirubah, kamu yang dirubah. Kalau kamu sudah merubah dirimu, maka Allah akan merubah bangsamu menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, warabun, wafur. Ini di dunia, dan Allah akan merubah nasibmu nanti di akhirat. Maka dari itu Nabi bersabda, inna fil jasadi mudghah, idza salahat kullaha, wa idza fasadat kullaha, ala wahya al-qalb. Di dalam diri manusia ini ada segumpal daging. Kalau dia baik semuanya. Semuanya baik. Hidupnya baik, masa depannya baik, nasibnya baik, bangsanya baik, semuanya baik. Bicaranya baik, melihatnya baik, mendengar yang baik, pergi ke tempat yang baik, kumpulannya baik, rezekinya baik, nasibnya baik. Tapi kalau segumpal daging ini jelek, semua jelek. Semua jelek dari garis segumpal daging itu. Nanti kau akan punya pikiran yang jelek, kau punya omongan yang jelek, kau punya teman yang jelek, kau punya rezeki yang jelek, kau punya bangsa yang jelek, kau punya nasib yang jelek. Ala wahya al-qalb. Ketahuilah itu adalah hati. Nah, ini hati. Maka kalau Hakim nyanyinya, jagalah hati, jangan kau nodai. Ya, kenapa? Karena hati ini adalah lentera hidup. Lentera itu cahaya. Maka hati yang baik itu hati nurani, hati yang bercahaya. Nur itu cahaya. Nah, qaumusullah, cahaya yang memberi hati kita terang itu apa? Al-Quran. Tidak ada cahaya yang lain. Maka orang yang tidak memakai Al-Quran, hatinya gelap gulita. Disebut dulmani, hati yang gelap. Dan segelap-gelap perbuatan itu syirik. Maka disebut inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kegelapan yang paling besar. Itu syirik. Maka kalau ingin jadi orang baik, ya orang bahagia, orang sukses, ikuti petunjuk Al-Quran. Jangan berbuat kezaliman, kegelapan. Kegelapan itu apa? Semua dosa itu kegelapan. Dan puncaknya dosa adalah kesyirikan. Nah, kaum muslimin, maka wonten surah Yunus ayat 50 itu 58 Allah ngendika, ya ayuhan nas, wahai manusia. Coba Masya Allah ya. Jadi ini yang dipanggil manusia. Kalau Hakim Zainuddin MZ pernah bilang, kalau ada orang jual bakso sama roti lewat depan masjid kita ini, kita bilang roti gitu, mestinya sing dodol bakso rasa mengo, rasa leren, rasa mandek. Karena yang dipanggil yang jual roti. Tapi kalau yang jual bakso bablas ya sampai biar aja wong dia enggak kamu panggil kan. Tapi kalau yang jual roti melu bablas, sampai mesti marah. Ya toh, roti gitu. Sing dodol bakso lewat roti, sing dodol bakso lewat, sing dodol roti yo lewat. Sampeyan mesti muling, oh sing dodol roti budek tenan iki kan gitu ya. Sing dodol bakso kok ora mbok srengeni. Lah kan ora diceluk. Kan begitu. Nah, maka kalau Allah bilang, "Ya ayuhan nas, manusia, mula wedhus, sapi rasa gagas." Kan begitu ya. Nek menungso gagaso karena yang dipanggil yang manusia. Nek ya ayuhan nas, melu ra gagas ku yo budek ya pedus ya malah ya kan gitu ya. Ya Yohanes manusia, perhatikan, qad ja'atkum mau'idah mir rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Ini Al-Qur'an. Maka saya sebut mau'idatun hasanah. Pelajaran yang baik itu min rabbikum. Ini dari Tuhanmu, bukan dari manusia, dari Allah yang menciptakan kamu, yang menciptakan alam, yang menciptakan kehidupan. Ini Al-Quran. Kan gitu. Dan manusia tidak perlu ragu kalau Al-Quran itu min rabbikum. Sampai Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah 21-22, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wa ta'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan
nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jelas sekali. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran yang aku turunkan, Pak, kau buatlah yang seperti Al-Quran. Satu surah saja. Al-Quran 114 surah. Kau bikin satu saja. Nggak usah 114. Dan ajak konco-koncomu yang bisa membuat. Kamu nggak bisa dan kamu tidak akan pernah bisa. Loh, artinya apa? Allah menjamin bahwa ini adalah dari Allah, bukan dari Muhammad, bukan dari manusia. Ini mau'idah dari Tuhanmu. Pelajaran yang baik dari Tuhanmu. Maka kalau kamu ingin hidup yang baik, ikuti Al-Quran. Tuh, ya, ikuti Al-Quran. Masya Allah. Sampai Nabi bilang, mulane eneng pengajian, datanglah. Masya Allah. Kalau kamu melewati taman-taman surga, datanglah. Mampirlah. Sahabat bertanya, apa itu min riyadil